Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Puji Tuhan, kita telah berada di tanggal 14 Agustus 2021 dan renungan pagi kita edisi Sabtu 14 Agustus 2021 dengan judul Janganlah kita bermegah dalam hikmat duniawi. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Khususnya pemeliharaan kasih-Mu sepanjang malam dalam tidur kami. Kami boleh bangun di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Dan sebelum kami langkahkan kaki kami di hari yang baru, baik di dalam ibadah Sabat maupun saudara kami di dalam aktivitas, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih-Mu, pemeliharaan-Mu yang ajaib boleh menjadi bagian kami. Bapa di surga, terima kasih. Engkau dengar doa dan sembahyang kami. Kami persembahkan hidup kami dan doa kami dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, renungan pagi kita edisi Sabtu 14 Agustus 2021 dengan judul Janganlah kita bermegah dalam hikmat duniawi. 1 Korintus 3 ayat 20 dan 21 berkata, "Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu." Sekali lagi, 1 Korintus 3 ayat 20 dan 21 berkata, "Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu." Manusia janganlah bersukacita dalam kebijaksanaan mereka, kekuatan mereka atau kekayaan mereka, tetapi pada kenyataan bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang Kristus. Pengetahuan ini adalah yang paling baik, paling berharga yang bisa kita miliki. Itu adalah janji hidup yang kekal. Karena inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Uang tidak bisa membelinya, kecerdasan tidak bisa menangkapnya, kekuatan tidak bisa memerintahkannya. Tetapi bagi semua yang akan menerimanya, rahmat kemuliaan Allah diberikan secara cuma-cuma. Tetapi manusia mungkin merasakan kebutuhan mereka dan meninggalkan semua ketergantungan pada diri sendiri. Menerima keselamatan sebagai hadiah, mereka yang masuk surga tidak akan mengukur temboknya dengan kebenarannya sendiri, dan gerbangnya tidak akan dibuka untuk mereka karena persembahan emas atau perak yang mahal. Tetapi mereka akan mendapatkan pintu masuk ke tempat kediaman yang besar, rumah Bapa, melalui jasa salib Kristus. Orang yang merasa benar sendiri tidak merasakan perlunya Kristus. Dan ketika mereka yang mengaku namanya memuji kebijaksanaan dan kebaikan mereka sendiri, mereka memberikan bukti bahwa mereka tidak mengenalnya. Segera setelah Kristus dinyatakan kepada jiwa, orang berdosa merasa bahwa satu-satunya harapannya adalah pada Anak Domba Allah sebagai pendamaian bagi dosa. Ketika Kristus mulai membuka kasih-Nya di hadapan orang berdosa, perhatikanlah akibatnya dan lihat apa itu. Banyak yang mengklaim pengalaman ini yang tidak dikenal oleh kasih Kristus. Tetapi jika itu menuntun seseorang untuk memandang dengan rendah hati pada dirinya sendiri, jika dia memberikan bukti bahwa hadiah surgawi lebih bernilai baginya daripada harta duniawinya, kita mungkin tahu bahwa sinar kehidupan dari Kristus menyinari jiwanya. Di luar Kristus,
kebijaksanaan manusia dalam segala bentuknya adalah kebodohan. Bagi mereka yang percaya pada kebijaksanaan mereka sendiri, telah kehilangan keabadian karena perhitungan mereka. Bagi semua orang yang percaya kepada Yesus, yang mampu menyelamatkan semua orang yang datang kepada Allah, olehnya Injil adalah kekuatan dan kebijaksanaan Tuhan. Saudaraku, mengandalkan diri sendiri dan tidak mau mengandalkan Tuhan adalah merupakan awal daripada kehancuran kita sebagai manusia. Itulah sebabnya saudara-saudara, terkadang ketika kita merasa bersalah, ketika kita merasa berdosa, ada beban dalam diri kita. Ketika beban itu menghimpit, menindih kita, ingat saudara, tempat lari yang benar adalah kepada Yesus Kristus. Tempat lari yang benar adalah ke Taman Getsemani, bukan ke tempat menggantung diri daripada Yudas. Tempat lari yang benar adalah ke gereja, bukan ke tempat di mana di sana ada pesta pora, mabuk-mabuk, dan lain-lain. Kita harus terus mengandalkan Tuhan. Janganlah kita bermegah dalam hikmat duniawi. Janganlah kita berbangga dengan kondisi duniawi atau dunia yang ada kita sekarang ini. Tetapi mari kita berbangga, bermegah di dalam Yesus. Ketika kita datang kepada Yesus, ingat saudara, bukan kita yang sudah lebih dahulu datang kepadanya. Yesus yang terlebih dahulu telah datang kepada kita. Inisiatif Allah untuk mencari kita. Lewat inkarnasi Yesus Kristus, Dia datang untuk mencari kita. Itulah sebabnya saudara, lewat perbuatan Allah melalui kehidupan Yesus, kita beroleh jalan keselamatan. Tuhan berkati pekabaran pagi hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pekabaran yang indah pada pagi hari ini. Biarlah kiranya boleh memberkati kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Kami dapat menjadi anak Tuhan yang setia. Pagi ini hamba berdoa, menyerahkan semua pendengar renungan harian melalui channel YouTube ini ke dalam tangan Tuhan. Ketika saudara-saudara kami membagikan juga renungan ini kepada siapa saja melalui medsos, Facebook, dan lain-lain. Biarlah ketika orang mendengarkan juga diberkati. Saudara-saudara yang telah membagikan renungan ini juga diberkati. Kiranya melalui pelayanan renungan pagi channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba doakan khusus yang telah memberikan komentar di kolom komentar dalam usulan-usulan doa. Hamba doakan untuk Natali, mengatakan atau mengusulkan doa untuk berangkat dari Papua menuju ke Manado, dan dalam rencana ini harus swab atau PCR. Tuhan memberkati sehingga setiap rencananya jadi atas di dalam rencana dan kehendak Tuhan saja. Hamba juga berdoa untuk Ibu Cornelia Emma Keparo. Tuhan memberkati kiranya. Biarlah kasih-Mu menyertai keluarga ini, keluarga Emma Sokoi Emma Keparo yang ada di Timika. Hamba juga berdoa untuk keluarga Mananghuang Mose, usulan dari Julin Mose. Tuhan memberkati, pelihara selalu keluarga ini. Begitu pula dengan anak muda Henny Cray yang berada di Manokwari, Papua Barat. Tuhan berkati dalam segala tugas. Elvi, juga Hotminar Sinaga, Sandra, Ibu Sandra di mana saja berada. Tuhan memberkati. Pergumulan-pergumulan kami masing-masing yang mungkin tidak diungkapkan, juga Tuhan memberkati. Saat hamba-Mu mengangkat tangan mohon berkat, janji berkat Allah menaungi kehidupan setiap pendengar channel ini di mana saja berada. Kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus akan menaungi kehidupan kami dari sekarang ini hingga Tuhan Yesus datang. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan kita di pagi hari ini. Sampai jumpa renungan kita besok. Kalau boleh berkenan bagi saudara-saudara, renungan ini dapat dibagikan kepada siapa saja. Jangan lupa juga bagi yang belum subscribe untuk membantu subscribe channel ini dan juga memberikan komentar di kolom komentar. Jangan lupa juga like akan video ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom.